Assalamualaikum bro, bagaimana nih kabar kalian semua? Oke ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua ya, tetap semangat dong, ya kan tetap semangat. Ingat secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama ya dari indeks atau parameternya altcoin teman-teman ya dia berada di 17/100 untuk Fair and Greed Index masih sama lah ya di area 53-an bro ya. Nah ini untuk Fair and Greed Index dia berada di area 53. Terus kalau kita lihat Bitcoin Dominance ya apakah Oh, ternyata Bitcoin Dominance mengalami recover, bro ya. Bitcoin Dominance ini naik 2%, makanya di sini kita melihat nih, ya kan. Belum ada hal yang cukup menggemparkan gitu ya untuk ledakan daripada altcoin karena Bitcoin Dominance masih tinggi juga, bro. Nah, apakah kalian masih yakin bro alt season akan terjadi di tahun 2025 ini? Apakah di tahun ini memang nggak ada alt season gitu kan? Oke. Jadi kalau kita lihat untuk historical sebelumnya teman-teman ya di mana di sini kan ada beberapa yang namanya Bitcoin halving dan yang dinamakan alt season. Oke. Di mana saat ini kita berada di fase tahun 2025 teman-teman ya di mana kita berharap yang namanya alt season itu kan terjadi. Nah, semoga saja historical seperti ini teman-teman ya kita udah mendekati di zona hijau ya. Semoga saja tahun 2025 ini benar-benar ada yang namanya alt season. Ya sembari menunggu teman-teman yang manfaatkan penurunan ya. Manfaatkan penurunan dari berbagai altcoin. Mungkin kalian memiliki incaran altcoin yang ingin kalian DCI ya beli saat drop, jual saat up gitu. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman ya ada beberapa koin yang mungkin memiliki potensi lah ya, potensi di Mei 2025. Ya, intinya di bulan depan gitu ya, tinggal sehari lagi kan. Oke. Yang pertama teman-teman itu ada Mock Coin. Nah, Mock Coin ini kalau kita lihat bersama-sama nih kali ini market cap itu di area 239 jutaan bro ya. Tapi dari segi volume turun. Nah, untuk total supply atau maksimal supply sekitar 420 triliun. Jadi untuk maksimal supply-nya memang banyak bro ya. Dia berada di jaringan chain sorry dia udah double chain ya, dia berada di basisnya Solana. Terus kalau kita lihat dari segi marketnya bro, di sini untuk marketnya masih Coinbase Exchange udah ada, Bitget, Max Global, Get.io, KuCoin bro. Terus kalau kita lihat di sini seperti Crypto.com, HTX, Kraken udah ada ya. Dia kalau di marketnya Bybit belum ada, sama Binance belum ada juga, Robinhood juga belum ada. Mungkin kalau dalam waktu dekat si Mock ini bisa listing ke dalam platformnya Bybit atau Binance teman-teman, mungkin di sini masih ada prospek dia mengalami kenaikan untuk sampai di kisaran harga kill 10 ya dengan harga saat ini ya kan. Dia masih 60 di belakang koma. Mungkin untuk kill 10 atau mungkin sampai di area kepala satu dengan 40 di belakang koma masih possible. Untuk harga tertinggi dia 50 di belakang koma dengan kepala 399 bro ya. Itu untuk harga tertinggi daripada MOX selama dia brojol. Dan untuk token kedua teman-teman ada EI16Z teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi ini memiliki lumayan lah ya untuk mendapatkan cuan gitu kan. Oke. Jadi di sini teman-teman ya kali ini dia mengalami kenaikan sekitar 20%-an. Udah naik bro ya, kalau kalian ingin beli bisa nanti nunggu koreksi dulu gitu kan. Oke. Di sini kalau kita lihat bersama-sama dari market cap itu di area 338,27 juta bro ya. Jadi kalau dia market capnya untuk ke area 500 jutaan masih prospek, masih ada kemungkinan ke area situ, masih possible lah ya. Oke, terus di sini untuk maksimal supply itu 1,90 jutaan bro untuk maksimal supply-nya. Dia berbasis jaringannya Solana juga. Secara overall teman-teman, secara overallnya harga tertinggi daripada si EI16Z ini sekitar 2 dolaran lah ya, 2 dolar something kayak gitu bro ya. Jadi kalau dia untuk kembali ke area 1 dolar sih masih possible juga, mengingat dari segi marketnya juga bro, dia belum begitu banyak ya listing ke dalam exchange tier 1 ya. Dia baru ada di Bybit, Bitget, Max Global, Get.io, KuCoin, Crypto.com, BingX, HTX teman-teman ya.
Terus kalau kita lihat ya Kraken udah ada, cuman seperti Binance, Coinbase dia belum bisa ya, belum, bukan tidak bisa tapi belum masuk ke dalam platformnya mereka kayak gitu bro ya. Terus kalau kita lihat dari market perpetualnya, di mana dia udah ada di Binance ya. Jadi di Binance itu baru market perpetual, belum ke market spotnya. Jika nanti bisa masuk ke dalam market spotnya Binance teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan token ini bakal mengalami pump kembali ya. Oke. Dan untuk token berikutnya teman-teman itu ada Cat in a Dog's World atau MIU teman-teman ya. Ini berbasis Solana juga kalau nggak salah. Nah, MIU ini kalau kita lihat secara overallnya teman-teman ya, untuk harga tertinggi dia itu berada di kisaran berapa ya? Bentar, ini susah kali diterapin. Nah, mungkin di area kepala 0,011-an kitaran itu ya teman-teman ya. Jadi hari ini teman-teman ya, kalau kita lihat dari time frame daily dia ada sedikit recover sekitar 6%-an. Oke, dari segi market terlebih dahulu sebelum kita cek lebih mendalam teman-teman ya. Untuk marketnya dia baru ada di exchange tier 1-nya itu ada di Bybit teman-teman ya. Terus ada OKX, Bitget, Max Global, Get.io juga, KuCoin ya kan. Untuk keduanya Kraken udah masuk bro, Kraken udah masuk, Gemini juga udah listing. Jadi harapan kita ada di Binance teman-teman ya. Terus Crypto.com, Coinbase sama Robinhood ya, itu untuk bursa yang mungkin bisa sangat-sangat membantu untuk mendongkrak harga daripada si MIU ini. Nah, mengingat market cap daripada MIU itu di area 265 jutaan. Nah, MIU ini juga enak nih dibuat scalpingan juga bro ya. Terus di sini untuk total supply sekitar 88,88 billion teman-teman ya. Nggak nyampe 90 billion ya kan. Terus di sini circulating supply-nya udah 100% juga, dia berbasis jaringan Solana ya. Ingat kalau kalian beli MIU teman-teman, semisal beli di harga saat ini ya dengan price 2981, nanti ketika dia naik mungkin di kepala 3, sekian atau kepala 4, sekian gitu ya, kalian bisa jual sedikit-sedikit. Yang penting jangan 100%. Karena saya sering nih sering scalpingan di MIU ini gitu bro ya. Lumayan lah ya buat beli-beli kopi gitu. Oke. Dan untuk token berikutnya itu ada si PP Coin teman-teman ya. Untuk PP Coin ini kalau kita berbicara marketnya dia udah komplit lah ya dibandingkan dengan ketiga meme coin yang kita bahas di awal tadi ya. Untuk PP Coin sendiri ya price target tetap di area Rp1, tapi di bulan Mei teman-teman kemungkinan besar belum bisa ke area Rp1, kecuali bulan Mei itu terjadi yang namanya bull run ya. Itu mungkin bisa ke area Rp1 teman-teman ya. Terus di sini kalau kita lihat juga dari market cap udah lumayan gede sebenarnya, jadi agak-agak sedikit susah untuk di pump, karena kalau mau di pump itu membutuhkan modal yang cukup gede juga ya, karena market cap udah gede. Kecuali market cap kecil tuh ya masih puluhan juta atau masih di angka di bawah 500 juta gitu teman-teman ya, untuk di pump itu modalnya nggak begitu gede gitu ya. Akan tetapi di sini teman-teman ya tingkat keamanannya ini udah bisa dikatakan 90% aman lah ya untuk di hold dalam kurun waktu jangka menengah atau jangka panjangnya, mungkin sampai tahun depan atau tahun depannya lagi atau di halving berikutnya masih oke lah ya. Tapi tetap target PP di area Rp1 kalau saya. Teman-teman mungkin menargetkan di area Rp0,5, Rp0,1 ya monggo bro ya. Yang penting kalian udah profit semua. Oke, jadi ini ya teman-teman ya 4 altcoin teman-teman ya. Semoga saja di bulan depan mengalami kenaikan. Amin, tetap semangat dan